Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa dengan video saya yang ketiga dari seri judul besarnya Perpuluhan Menimbulkan Perpecahan dan Godaan. Video saya yang ketiga berjudul Perpuluhan Diberikan Tuhan kepada imam dan orang Lewi karena adanya kemah suci atau bait Allah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada video saya yang ketiga, ada lawyer yang sangat keren. Beliau adalah lawyer papan atas Indonesia. Konsisten di dalam menegakkan kebenaran. Bahkan saya kaget, beliau di dalam salah satu videonya, beliau berbicara tentang perpuluhan. Saya tersentak, saya menyaksikan videonya, dan video ini saya potong, saya bagikan untuk kita tonton lebih dulu. Bapak Alvin Lim. Memasukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, kamu berikan 1 juta, besok dapat 100 juta. Jadi orang kayak judi dong. Bagaimana perlakuan mereka? Kalau nggak memberikan perpuluhan, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan atau persepuluhan, diumumkan di depan umum bahwa dia tidak memberikan, sebagai efek jerah, sebagai membuat rasa malu terhadap orang tersebut. Menurut saya, itu bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah video yang keren dari seorang Alvin Lim yang saya suka, ya. Beliau konsisten sekali menegakkan kebenaran, bukan cuma hukum dunia, tetapi hukum yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Begitu beliau melihat praktek-praktek zaman sekarang tidak sesuai dengan isi Alkitab, beliau protes, ya. Bapak Ibu, menimbulkan ide buat saya untuk membuat 5 video berseri dengan maksud dan tujuan boleh menjadi literatur bagi orang-orang Kristen, sahabat-sahabat saya yang berkenan belajar lewat video saya dengan mencocokkan dengan isi Alkitab. Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan kepada saudara dan saya dalam Roma pasal 16 ayat 17 dan 18. Kita baca lebih dulu, sebab apa? Saya berkesimpulan, ya, jika firman Tuhan diajarkan dengan benar, dengan jujur, tanpa muatan kepentingan yang mengajarkannya, baik pribadi maupun golongan, saya yakin tidak mungkin persepuluhan ini akan terjadi perpecahan dan godaan. Tetapi persepuluhan ini justru akan menjadi berkat buat semuanya. Kita baca lebih dulu Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yaitu Alkitab. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Inilah yang terjadi dengan persepuluhan dan menjadikan peringatan buat kita. Dan di dalam video saya selalu saya bacakan untuk memberikan perhatian buat saudara dan saya yang menonton video saya. Bapak Ibu, sesuai dengan judul video saya akan tuntun Anda ayat-ayat Alkitab yang nanti sinkron dengan judul video saya yang berbunyi, perpuluhan diberikan Tuhan kepada imam Harun dan orang Lewi karena adanya kemah suci atau bait Allah. Bapak Ibu, kita baca Bilangan pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28.
Bapak Ibu, di dalam Bilangan pasal 18, judul bacaannya jangan lupa Anda mesti perhatikan bunyinya kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Penghasilan imam dan orang Lewi berarti ada dua jabatan. Yang pertama jabatan sebagai imam, yang kedua jabatan sebagai orang Lewi yang sebagai penata layanan atau ajudannya imam. Ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu silakan digarisbawahi, ya, silakan digarisbawahi. Ini menunjukkan bahwa orang Lewi itu diberi penghasilan oleh Tuhan berupa persepuluhan bangsa Israel karena mereka mengerjakan pekerjaan di kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, ayat 23 dan 24 silakan digarisbawahi juga. Menunjukkan bahwa orang Lewi, penata layanan, dipelihara oleh Tuhan lewat persepuluhan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel sebagai persembahan khusus. 100% milik penata layanan. Bukan imam, bukan pendeta. Lanjut pertanyaannya. Gimana dengan imam, dengan pendeta? 25 sampai 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, ayat 26 dan 28 silakan digarisbawahi semuanya. Bapak Ibu, ayat itu menerangkan bahwa ternyata Tuhan juga perintahkan kepada penata layanan orang Lewi, suku Lewi, bahwa kamu setelah menerima persepuluhan yang 100% dari bangsa Israel, kamu harus mempersembahkan persembahan khusus kepadaku, yakni persepuluhan dari persepuluhan itu. 10% dari persepuluhan yang terkumpul dari bangsa Israel harus engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus orang Lewi, penata layanan. Dan harus diberikan, diserahkan kepada Imam Harun. Garis bawahi berarti Imam Harun dan anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan lewat persepuluhan orang Lewi. Orang Lewi yang mengumpulkan 100% persepuluhan dari bangsa Israel
harus mempersembahkan 1/10 persepuluhan. Misal persepuluhan dari bangsa Israel terkumpul 100 juta, maka orang Lewi harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan yang diserahkan kepada Imam Harun sebesar 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Bapak Ibu, klop dengan video saya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya, sekarang kita lihat yang lain. Persepuluhan itu sebetulnya ditulis bukan cuma di Maleakhi 3 ayat 10. Ada banyak tentang persepuluhan. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya, yang tertulis di Nehemia pasal 10 dulu ya. Nehemia pasal 10, saya mau bacakan ya ayat 35 sampai dengan 38 ya, supaya Anda tahu bahwa persepuluhan itu bukan dalam bentuk uang. Padahal pada zaman itu ya, uang itu ada. Wong Yusuf aja dijual kok ya kepada orang Ismail ya. Ya, berarti ada uang sebagai alat transaksi ya. Nah, Bapak Ibu, ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam. Ke bilik-bilik rumah Allah kami dan kepada orang Lewi akan kami bawa. Perhatikan, garis bawahi, kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nah, bukan uang, tetapi hasil pertanian, ya, bahan makanan. Karena itu disimpan di bilik-bilik rumah Allah. Kalau di Maleakhi ditulis rumah perbendaharaan, ya. Ayat 38. Perhatikan dan garis bawahi. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu. Klop dengan bilangan pasal 18 tadi. Ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Bapak Ibu, di Maleakhi pasal 3 ayat 10 ditulis rumah perbendaharaan. Itu sama dengan bilik-bilik rumah perbendaharaan. Artinya ya, itu gudang ya, tempat menyimpan bahan makanan untuk imam dan orang Lewi disimpan di situ dan ditugaskan ya orang-orang tertentu untuk menjaganya. Nah, yang di Maleakhi, rumah perbendaharaan Allah itu adalah bilik atau gudang yang ada di rumah Allah, di bait Allah, ya. Nah, itu yang dimaksud, sama artinya. Itu gudang tempat menyimpan persembahan buah sulung maupun persembahan persepuluhan bagi imam atau ya juga bagi orang Lewi, disimpan di situ dan ada petugas yang menjaganya. Bapak Ibu, kita lihat lagi Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai 47. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin menunjukkan bahwa betul yang saya maksud penata layanan adalah WL Singer dan penjaga keamanan, ya. Di situ judul bacaannya adalah jaminan hidup untuk para imam dan
orang-orang Lewi, ya. Berarti ada dua jabatan, imam dan orang Lewi. Imam itu pendeta, Harun dan anak-anaknya, orang Lewi itu penata layanan. Kita baca. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaraan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin penyanyi, ada WL, tadi singer, penjaga pintu gerbang keamanan, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Nah, Bapak Ibu, klop ya dengan judul video saya ya, bahwa perpuluhan diberikan Tuhan kepada Imam Harun dan orang Lewi karena apa? Karena adanya kemah suci atau bait Allah, tempat di mana Tuhan berjumpa dengan Harun dan Musa. Nah, Bapak Ibu, muncul pertanyaan, bait Allahnya mana sekarang? Nah, bait Allahnya mana? Bait Allah yang pertama, yang Tuhan jatuh cinta, itu dibangun oleh Salomo, ya, oleh Salomo. Namun di dalam pembangunan itu Tuhan ada bersabda kepada Salomo suatu ketetapan yang Tuhan pasti akan lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita periksa ya supaya Anda jelas ya. Kalau sekarang bait Allahnya tidak ada, silakan Anda simpulkan sendiri ya. Apakah persepuluhan itu masih mau Anda jalankan atau tidak, begitu loh. Silakan. Saya hanya ingin menyajikan kebenaran firman Tuhan itu. Keputusan ada di tangan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Anda apakah misi mau lakukan atau tidak? Tuhan ada jengkel sama Salomo sampai-sampai Tuhan lakukan sabdanya dan bait Allah yang Tuhan jatuh cinta pertama kali itu diratakan dengan tanah oleh Tuhan. Dan saya yakin kalau yang kedua juga diratakan, ya dibangun oleh Zerubabel, ya ada di kitab Esra, kemudian direnovasi oleh Herodes, terus diratakan dengan tanah oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus yang akhirnya menjadi Kaisar Titus, Kaisar Romawi. Saya yakin kalau hari ini banyak orang berspekulasi, bait Allah yang ketiga akan dibangun. Saya tidak yakin itu terjadi. Kalau toh itu terbangun, saya tetap yakin akan diratakan kembali oleh Tuhan dengan tanah. Karena apa? Tuhan telah bersabda kepada Salomo tentang bait Allah yang pertama, di mana Tuhan jatuh cinta kepada bait Allah yang pertama. Atau mungkin bait Allah yang ketiga tidak pernah terbangun. Ada dua pendapat saya. Bisa terbangun, kemudian diratakan lagi, atau tidak pernah terbangun. Bapak Ibu, sekaligus ini sebagai penutup saya ya dari video yang ketiga ini. Kita lihat, kita baca. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9. Judulnya
Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bapak Ibu, saya ajak lagi Anda melihat lebih dulu apa yang dilakukan oleh Salomo ketika Tuhan bersabda dengan janjinya, dengan apa itu konsekuensinya, ya. Setelah rumah Allah dikuduskan, maka Tuhan berkenan. Hatinya tinggal di situ, matanya tinggal di situ sepanjang masa. Nah, dan menjanjikan berkat untuk Salomo sepanjang Salomo setia seperti Daud ayahnya. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan melenyapkan orang Israel, sudah digenapi. Orang Israel sempat dibuang ke Babel. Dan kemudian mereka balik. Sekarang yang ada di Israel tinggal dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Yang lainnya kemana? Terserak-serak, entah ada di mana. Nah, Bapak Ibu, untuk sejarah, tanya aja Pak Bambang Nursena. Beliau adalah pakarnya sejarah, bukan saya. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk bait Allah pun oleh Tuhan diruntuhkan. Ya, ketika diserang oleh Nebukadnezar, semua perkakas perabotan yang terbuat dari emas untuk ibadah dirampas semua, dibawa oleh Nebukadnezar. Dan bait Allah diruntuhkan dengan tanah sesuai dengan janji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Apa yang telah diperbuat oleh Salomo? 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 4. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu.
Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Perhatikan, Allahnya itu huruf kecil, yaitu dewa-dewa mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan meratakan bait Allah yang pertama, yang padahal Tuhan jatuh hati dengan bait Allah tersebut. Sebab Salomo menjadi orang yang tidak setia seperti Daud ayahnya. Salomo di hari tuanya lebih mengasihi istri-istrinya dan condong kepada Allah-Allah lain daripada Allahnya Daud ayahnya. Bapak Ibu, Anda harus tetap mengikuti video saya yang keempat. Yang saya beri judul, Perpuluhan dan Buah Sulung adalah perintah Tuhan khusus kepada bangsa Israel karena Kanaan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.